Ya pemirsa, publik ini dikagetkan dengan pemanggilan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK selang beberapa hari setelah dideklarasikan sebagai bakal calon wakil presiden untuk mendampingi Anies Baswedan. Kecurigaan publik akan adanya motif politik di balik langkah KPK mengungkit kembali kasus lama kiranya dianggap cukup beralasan. Kita akan lihat sejumlah fakta dan juga data mengenai ungkit-ungkit kasus lama di tahun politik ini pemirsa. Berikut ini kita akan hadirkan, selanjutnya adalah sejumlah kasus lama yang bisa masuk kategori daluarsa, yaitu misalnya kasus suap terhadap sejumlah anggota Komisi 9 DPR periode 99 sampai 2004 terkait pemilihan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia dengan terdakwa Miranda Gultom. Saat itu nota keberatan atau eksepsi dari kuasa hukum Miranda bersikeras kasus ini sudah masuk daluarsa karena tindak pidananya diduga terjadi 2004, namun hingga 2010 baru disidangkan. Meski demikian Miranda tetap dihukum 3 tahun penjara. Kemudian juga ada kasus Bank Senturi yang penanganannya belum tuntas, tapi karena dugaan tindak pidananya terjadi pada 2008, artinya 15 tahun lalu, maka kasus ini juga dikategorikan daluarsa. Kemudian juga ada kasus BLBI yang memang sudah ditutup oleh KPK sejak tahun 2021 karena dugaan tindak pidananya terjadi pada 2004 dan masih banyak kasus-kasus lama lainnya. Kalau kita lihat sebenarnya apa itu daluarsa? Nah, menurut Profesor Dr. Jur Andi Hamzah dalam bukunya Terminologi Hukum Pidana mengatakan daluarsa adalah lewatnya jangka waktu kadaluarsaan yang ditentukan oleh undang-undang yang menjadi sebab gugurnya atau hak untuk menuntut dan melaksanakan hukuman terhadap seseorang yang melakukan tindak pidana atas dasar dengan berlalunya waktu yang agak lama. Ingatan akan kejadian yang ada telah menipis atau hilang sehingga kemungkinan pembuktiannya menjadi rumit, bahkan bukti kemungkinan juga telah lenyap. Kemudian kita akan melihat di infografis berikutnya pemirsa, daluarsa sendiri itu diatur memang dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP, tepatnya di pasal 78 yang mengatur jika kejahatan berhubungan dengan percetakan, masa daluarsa kasusnya adalah 1 tahun. Kemudian jika kejahatan yang diancam pidana penjara maksimal 3 tahun, maka daluarsa kasusnya adalah 6 tahun. Dan jika tindak pidana diancam penjara lebih dari 3 tahun, maka masa pengusutan kasusnya itu 12 tahun. Dan terakhir, jika kejahatan yang ancaman hukumannya mati atau seumur hidup, maka masa daluarsanya 18 tahun. Nah, biasanya kasus korupsi berdasarkan pasal 78 KUHP tersebut dan juga mengacu pada Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, ancaman hukuman paling lamanya adalah 20 tahun. Maka kewenangan menuntut pidana hapus karena daluarsa ini sesudah 12 tahun. Lantas bagaimana dengan kasus dugaan korupsi sistem proteksi TKI Kementerian Ketenagakerjaan ini? Nah, kita akan lihat infografis berikutnya pemirsa bahwa kasus ini sebenarnya terjadi pada tahun 2012. Artinya sudah 11 tahun lalu dan KPK sebenarnya sudah menetapkan 3 tersangka pada tahun 2011 setelah operasi tangkap tangan atau OTT, yaitu Sesdijen P2KT, Kabak Perencanaan dan Evaluasi Kemenaker Trans, dan juga ada satu pihak swasta. Sebenarnya pada tahun 2011 Muhaimin Iskandar juga sudah pernah diperiksa sebagai saksi dan sudah membantah tidak termuat, dan saat itu juga vonis hakim tidak termuat jika Caimin terlibat pada tahun 2012 yang menyatakan Sesdijen P2KT serta Kabak Perencanaan dan Evaluasi Kementerian Ketenagakerjaan dan Transmigrasi saat itu terbukti menerima suap dan keduanya ini sudah divonis masing-masing 3 tahun penjara. Kini 11 tahun sejak kasus tersebut berlalu, tiba-tiba saja Ketua KPK kembali menyinggung kasus ini yang memunculkan kecurigaan adanya motif politik di baliknya. Bahkan pemirsa, kecurigaan kasus ini tinggi muatan politisnya, muncul dari sejumlah mantan orang dalam KPK sendiri, seperti misalnya Abraham Samad dan juga ada Saud Situmorang. Ia mengatakan tiap jelang pemilu ada saja politisi yang diusut kasusnya. Ia pun geram karena melihat hukum dipakai sebagai alat politik. Ada contoh kasus lain misalnya juga yang diduga bermuatan politis tinggi jelang tahun politik adalah dugaan korupsi pelaksanaan Formula E di Jakarta yang masih dalam tahap penyelidikan juga di KPK. Yang pernah meminta keterangan mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang saat ini dicalonkan sebagai presiden oleh Koalisi Perubahan untuk Persatuan bersama Muhaimin Iskandar. Di sisi lain kita akan lihat infografis berikutnya pemirsa. Muhaimin Iskandar pasca diperiksa oleh KPK pada Kamis kemarin, Caimin ini mengatakan sudah menyampaikan semuanya ke KPK dan mendukung pemberantasan korupsi. Itu adalah pernyataan dari Muhaimin Iskandar pasca diperiksa KPK.
Lantas pemirsa, apakah pemanggilan kembali Muhaimin Iskandar ini memang memiliki muatan politis yang tinggi? Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.